And we're here. Pada awal musim panas tahun 2016, sepasang kekasih asal Amerika, Ryan dan Emily, memutuskan pergi ke Australia untuk berlibur dan memperbaiki hubungan mereka yang mulai renggang. Mereka memilih mendarat di Sydney sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah pantai terpencil yang sudah lama ingin mereka kunjungi. Begitu tiba di bandara, Emily terlihat panik karena Ryan berjalan lebih dulu tanpa menunggunya. Ia menyeret koper sambil menoleh ke segala arah, khawatir kehilangan jejak sang kekasih. Setelah beberapa menit mencari, akhirnya ia menemukan Ryan berdiri sendirian dengan wajah dingin dan sikap acuh. Percakapan singkat mereka terasa kaku. Jelas terlihat ada masalah besar yang belum selesai di antara keduanya. Emily mencoba membuka pembicaraan dan meminta kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Namun Ryan hanya menjawab singkat dan menyuruhnya bergegas karena mereka harus mengambil mobil sewaan. Tanpa banyak bicara, mereka menuju konter rental. Saat akhirnya tiba, Ryan langsung mengurus administrasi sendirian. Emily yang menunggu di luar tak sengaja membaca slogan besar di dinding gedung itu. Kalimat itu membuatnya merinding. Apalagi mereka memang berencana pergi ke kawasan yang jauh dari kota. Ryan keluar membawa kunci mobil SUV. Emily sempat menyarankan untuk menyewa perangkat GPS tambahan agar tidak tersesat. You should put the ring somewhere safe. I designed it for you and you didn't even look at it. Ryan menolak, mengaku sudah menyiapkan peta offline di ponselnya. Ia terdengar percaya diri, meski Emily tetap merasa ragu. Di tengah perjalanan menuju pantai, suasana mobil semakin sunyi. Ryan tiba-tiba mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tasnya, cincin yang dulu ia gunakan untuk melamar Emily. Dengan kesal, ia melemparkannya ke dalam dashboard. Emily terkejut dan mengingatkannya bahwa tempat itu mudah terbuka saat mobil terguncang. Ryan hanya menjawab bahwa cincin itu tak lagi berarti apa-apa setelah lamaran itu ditolak. Beberapa kilometer kemudian, hampir saja mereka mengalami kecelakaan kecil. Ryan refleks mengambil jalur kanan seperti kebiasaan di Amerika. Padahal di Australia kendaraan berjalan di sisi kiri. Klakson bersahutan. Emily berusaha menikmati sisa-sisa momen liburan mereka. Ia tertawa kecil, mengomentari pemandangan, dan mencoba membuat perjalanan terasa lebih ringan. To Harbor Bridge up here. That way? Yeah. I don't know. I'm driving. I can't see it either. You can see it on... Come on, look at this place. Come on, come here. Cheese. Dalam perjalanan menuju pantai, Emily mencoba mencairkan suasana dengan membacakan fakta-fakta tentang Australia. Ia menyebut bahwa negara itu punya puluhan spesies kanguru dan beberapa ular paling berbisa di dunia, termasuk inland taipan. Ryan hanya mendengarkan sambil tetap fokus menyetir. Setelah perjalanan panjang, mereka tiba di pantai Copacabana di New South menjelang sore. Pantai itu sangat sepi. Emily langsung antusias dan mulai ngevlog dengan ceria. Berbeda dengan Ryan yang terlihat kaku dan serius, Emily mengajak Ryan berenang. Awalnya ia menolak, tapi akhirnya setuju setelah diingatkan bahwa liburan ini adalah idenya. Di laut mereka sempat tertawa dan menikmati momen bersama, seolah masalah mereka mereda. Namun tiba-tiba Ryan tersengat ubur-ubur. Ia panik dan kesakitan, bahkan meminta Emily melakukan cara yang ia kira bisa membantu, tapi Emily menolak karena rasa sakit makin parah. Mereka kembali ke mobil dan bertahan di sana hingga malam. Sementara suasana pantai yang tadinya indah kini terasa sunyi dan mencekam. I know, but at least our beaches are safe to swim at. And Only the first and the last one. Rain thinks it's 2 p.m. How's your leg, babe? Di dalam mobil, Emily tetap menemani Ryan yang masih menahan sakit di kakinya. Untuk mengalihkan suasana, ia mengajak Ryan mengubah rencana dan melanjutkan perjalanan ke Ayr Rock, batu raksasa terkenal di gurun Australia. Ryan sempat menolak karena itu di luar rencana. Namun akhirnya setuju setelah Emily bersikeras dan menawarkan diri menyetir. Beruntung, rute menuju Uluru sudah tersimpan di peta offline mereka. Perjalanan diperkirakan memakan waktu 32 jam melewati desa kecil dan hamparan pedalaman yang sunyi. Mereka berhenti seperlunya untuk makan seadanya sebelum kembali melaju. Di tengah jalan, sinyal benar-benar hilang, tapi Ryan tetap yakin selama mereka berada di jalan utama. Semuanya aman saat singgah di pom bensin tua untuk mengisi bahan bakar dan membeli persediaan. Pemilik toko hanya menatap kaki Ryan yang terluka dan berkata samar bahwa selalu ada harga. Untuk menikmati keindahan alam liar, Ryan mengabaikannya. Mereka tak menyadari perjalanan menuju gurun terpencil itu akan membawa konsekuensi yang jauh lebih besar dari sekadar
sekadar luka kecil yang ia derita. Are you Yanks headed? Yeah, we hear it's beautiful as well. Don't need to tell you that though. Mereka melanjutkan perjalanan dan menginap di motel kecil. Di kamar, Ryan hanya terdiam tanpa bicara. Emily akhirnya memecah keheningan, menanyakan apakah hubungan mereka tak bisa kembali seperti dulu dan memintanya melupakan kejadian di pesawat. Ryan mengaku liburan itu sebenarnya untuk melamar. Penolakan Emily membuatnya merasa sangat dipermalukan. Meski begitu, karena perjalanan dan penginapan sudah dibayar untuk 2 minggu, mereka terpaksa tetap bersama. Emily bersikeras ia hanya ingin menunda tapi bagi Ryan. Harga dirinya sudah terlanjur terluka. Esoknya mereka kembali menuju Uluru. Di perjalanan, Emily melihat bangkai rusa di pinggir jalan. Namun Ryan menganggapnya hal biasa. Cuaca makin terik, jarak masih sekitar 1000 km, dan tenaga mereka mulai terkuras. Ketika peta offline tiba-tiba mengarahkan mereka keluar dari jalan utama ke jalur tanah, Ryan tetap mengikutinya. Tak lama kemudian, peta mereset. Emily mulai khawatir soal arah dan bensin, tetapi Ryan memilih mengikuti kompas. Yakin, mereka tetap berada di jalur yang benar. Tanpa disadari, keputusan itu membawa mereka semakin dalam ke wilayah terpencil yang nyaris tanpa jejak kehidupan. You got the wheel, Einstein. Life. Okay. Mereka kembali bertengkar hebat di dalam mobil. Namun, Ryan tetap memaksa melanjutkan perjalanan dengan berpatokan pada kompas. Setelah berjam-jam, peta kembali mereset. Saat itulah ia sadar bukan hanya rutenya yang salah, GPS-nya pun bermasalah. Ia akhirnya menghentikan mobil sebelum mereka tersesat lebih jauh. Emily terbangun ketika Ryan turun untuk buang air kecil dan hampir menginjak ular. Dalam situasi tegang itu, Ryan mengakui mereka kemungkinan besar sudah keluar jalur. Emily marah dan pertengkaran lama kembali mencuat. Ia menuduh Ryan melamarnya tergesa-gesa karena akan berangkat dinas militer. Ryan mengiyakan. Justru itulah alasan Emily menunda. Ia belum siap menjadi istri tentara. Keduanya sama-sama merasa tak dimengerti. Menyadari mereka tersesat, Ryan mengusulkan berjalan ke bukit terdekat untuk mencari petunjuk. Sementara, Emily ingin tetap di mobil demi keamanan. Ryan bersikeras menghemat bensin. Mereka pun berjalan membawa perlengkapan seadanya, dikelilingi gurun kering dan sunyi. Awalnya masih sempat bercanda kecil, tapi menjelang malam kecemasan mulai menguasai. Di puncak yang mereka capai, tak ada apapun selain hamparan gurun tanpa batas, tanpa sinyal, tanpa tanda kehidupan. Mereka memutuskan kembali sebelum gelap total. Namun, arah terasa membingungkan. Malam turun. Mobil tak terlihat, dan Ryan mulai ragu saat ia menyadari mereka mungkin hanya berputar-putar. Emily panik. Ryan mencoba memilih arah lain, tapi langkah itu justru membawa mereka makin jauh dalam tekanan dan kelelahan. Emily mulai curiga, Ryan tak lagi berpikir jernih, bahkan mungkin mulai kehilangan arah secara mental. Di tengah gelapnya gurun, pertengkaran kembali pecah. Ryan yakin arah yang ia pilih sudah tepat. Namun, tak lama kemudian, ia sendiri mulai goyah saat menyadari kontur tanah dan susunan bebatuan terasa asing dari ingatannya. Dengan sisa tenaga, mereka memutuskan bermalam di tempat itu tanpa tenda, tanpa api, hanya tanah kering dan langit malam sebagai atap pagi harinya. Kondisi Ryan memburuk, luka sengatan di kakinya membengkak dan memerah. Tanda infeksi mulai menyebar. Saat hendak berjalan lagi, Emily kebingungan karena semua tampak seragam hamparan gurun tanpa penanda. Ryan lalu menggunakan matahari terbit sebagai patokan dan memutuskan berjalan ke selatan. Tanpa peta, tanpa GPS, dan tanpa kepastian. Mereka kembali melangkah mengandalkan keyakinan semata di tengah wilayah yang tak memberi arah. This all kangaroo shit? Ryan berusaha terlihat tenang dan terus menyemangati Emily. Meski ketegangan jelas terpancar dari wajahnya, mereka berjalan hingga sore. Sementara gurun terasa makin kejam, Emily mulai yakin mereka benar-benar tersesat. Tapi Ryan tetap bersikeras, menurutnya terus bergerak lebih baik daripada diam tanpa harapan. Kelelahan kian menguras tenaga. Air hampir habis, tenggorokan kering, langkah terasa berat. Ryan mengatakan mereka harus segera menemukan sumber air dalam tekanan itu. Ia bahkan menyinggung tragedi September 11 Attacks, menggambarkan
tentang bagaimana dalam situasi ekstrem manusia bisa melakukan hal-hal yang tak terpikirkan demi bertahan hidup. Ia bercerita tentang pengorbanan seorang ibu sebagai contoh bahwa dalam kondisi darurat, pilihan mustahil pun bisa terasa masuk akal. Malam kedua tiba tanpa tanda kehidupan sedikit pun. Mereka berhenti untuk beristirahat, mencoba meredakan pikiran yang mulai kacau. Dalam sunyi, Emily bertanya apakah Ryan masih ingin menikahinya suatu hari nanti. Ryan menjawab singkat, iya. Jawaban sederhana, tapi tulus. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama saat mereka terlelap karena kelelahan. Seekor kalajengking merayap masuk ke pakaian Emily beberapa detik kemudian. Sengatan tajam di dadanya membuatnya terbangun dengan jeritan kesakitan. Pagi harinya, Ryan mencoba membangunkan Emily. Namun ia tak merespons, wajahnya pucat, napasnya lemah, dan ada bekas muntah di sampingnya. Ryan panik, menduga ia tersengat sesuatu saat tidur tanpa pilihan lain. Ia menggendong Emily di bawah terik matahari hingga tenaganya habis. Ia berteduh di balik bebatuan dan mencoba menggali tanah mencari air. Tapi semuanya kering. Harapan sempat muncul saat pesawat kecil melintas di atas, namun teriakannya tak terdengar. Ia lalu menyusun batu membentuk tulisan SOS di tanah terbuka. Kehausan semakin menyiksa. Terdesak keadaan, Ryan menampung air seninya dalam botol sebagai upaya darurat. Menunda dehidrasi. Sebelum pergi mencari tas yang tertinggal, ia menandai jalur dengan ranting agar tidak tersesat lagi. Tak lama setelah ia pergi, Emily terbangun sambil menjerit. Kesakitan dadanya membengkak akibat sengatan, kalajengking racun dan dehidrasi membuatnya lemah dan mulai berhalusinasi. Ia tak menyadari tanda ranting yang ditinggalkan Ryan saat mendengar suara lolongan di kejauhan. Kepanikan menguasainya. Tanpa arah dan tanpa sadar, ia bangkit lalu berjalan menjauh, semakin jauh dari satu-satunya orang yang sedang berusaha menyelamatkannya. Wait. Memasuki malam, Ryan kembali ke tempat ia meninggalkan Emily, namun tempat itu kosong. Emily menghilang. Ia berteriak memanggil namanya berkali-kali, tapi hanya gemak gurun yang menjawab. Di sisi lain, Emily yang masih lemah berjalan tanpa arah, mencoba mencari Ryan. Kini mereka benar-benar terpisah, masing-masing sendirian di tengah hamparan sunyi. Pagi hari ketiga, kondisi Emily memburuk, bibirnya pecah-pecah, tenggorokannya kering. Dalam keadaan setengah sadar, ia mencoba mengunyah apapun yang ditemuinya. Ranting dan rumput kering sekadar mengganjal perut kosongnya. Ryan pun tak kalah kritis. Sisa air seninya telah habis, termasuk yang semula ia simpan untuk Emily. Tubuhnya hampir tak mampu lagi menghasilkan cairan, tapi ia terus memaksa diri berjalan. Setelah perjalanan panjang yang nyaris membuatnya roboh, ia melihat jalan tanah di kejauhan. Harapan muncul. Ia mengikutinya dan akhirnya menemukan mobil mereka. Dengan tangan gemetar, ia memeriksa isi mobil. Tak ada air, tak ada makanan. Lebih buruk lagi, mobil tak bisa dinyalakan karena aki habis akibat lampu yang tertinggal menyala. Dalam keputusasaan, Ryan mencari cairan apapun yang bisa diminum agar tubuhnya kembali menghasilkan urin, bukan untuk dirinya, tapi untuk Emily jika ia berhasil menemukannya. Di ambang batas kesadaran, ia menatap wadah-wadah cairan di mobil, sadar risikonya besar. Namun di pikirannya hanya ada satu tujuan: bertahan hidup cukup lama untuk menyelamatkan Emily. Namun, ia tetap bertahan. Tujuannya hanya satu, agar tubuhnya kembali menghasilkan urin yang bisa ia berikan pada Emily sebagai upaya terakhir menunda dehidrasi. Dalam kondisi setengah sadar, ia akhirnya berhasil menampung sedikit cairan. Baginya, itu satu-satunya harapan untuk menyelamatkan perempuan yang ia cintai. Malam kembali turun saat ia melangkah lagi menembus gurun, mencari Emily tanpa arah pasti. Di sisi lain, Emily semakin lemah. Merasa ajal mendekat, ia membuka ponselnya yang hampir kehabisan daya dan merekam pesan terakhir mengatakan bahwa ia mencintai Ryan dan berterima kasih atas kesabarannya selama ini. Hari keempat tiba. Emily yang kehausan menjilat bebatuan, berharap ada sisa embun yang bisa mengurangi dahaganya. Sementara itu, racun yang diminum Ryan mulai menghancurkan tubuhnya. Perut dan dadanya terasa seperti terbakar akibat cairan pembersih kaca dan bensin yang ia telan. Meski begitu, ia masih sempat mengumpulkan sedikit urin lagi untuk Emily. Tak lama kemudian, ia muntah darah, tanda organ dalamnya mulai gagal.
Emily, yang terbaring lemas, tanpa sengaja merabat tanah dan merasakan pola garis di permukaannya dengan sisa kesadaran. Ia menyadari itu adalah tanda yang dibuat Ryan. Harapan kecil muncul dengan langkah tertatih namun penuh tekad. Ia mengikuti jejak tersebut. Akhirnya, ia menemukan Ryan. Kondisinya sudah sangat parah. Bibirnya berdarah, napasnya berat, tangannya memegangi perut yang terasa terbakar akibat racun yang ia minum. Emily panik dan mencoba mengangkatnya. Namun Ryan menolak dengan suara lemah. Ia menyuruh Emily mengikuti tanda-tanda menuju mobil, meski mobil itu mati. Lokasinya dekat jalan tanah, satu-satunya peluang bertemu kendaraan yang melintas. Emily tak ingin pergi tanpa dirinya, tapi Ryan tahu waktunya hampir habis. Ia menyerahkan botol kecil berisi urin yang ia kumpulkan. Berharap itu cukup membantu Emily bertahan sampai ke mobil. Tak lama, Ryan kembali terbatuk dan memuntahkan darah tubuhnya, tak sanggup lagi melawan. Dalam tangis, Emily meminta maaf karena pernah menolak lamarannya. Kini ia siap-siap menikah, siap menunggu, siap menghadapi apapun bersama. Namun semuanya sudah terlambat. Dengan napas terakhirnya, Ryan terdiam selamanya di tengah gurun sunyi. Emily tak mampu meninggalkannya malam itu. Ia memeluk tubuh Ryan yang telah dingin dan tertidur di atasnya di bawah langit luas yang menjadi saksi cinta, penyesalan, dan pengorbanan terakhir mereka. Memasuki hari kelima, Emily sudah di ambang batas. Dengan tangan gemetar, ia membuka botol berisi urin yang ditinggalkan Ryan. Baunya menyengat, hampir membuatnya muntah. Namun ia meminumnya sedikit demi bertahan sadar. Dengan sisa tenaga, ia meninggalkan tubuh Ryan dan terus bergerak. Beberapa kali terjatuh hingga akhirnya hanya mampu merangkak. Mengikuti garis tanda yang pernah dibuat Ryan, setelah perjuangan panjang, ia mencapai mobil mereka. Di dalamnya, ia menemukan cincin lamaran yang dulu ia tolak dan menggenggamnya erat. Tiba-tiba seekor ular hitam muncul di dalam mobil. Emily membeku saat reptil itu merayap di tubuhnya. Dengan napas tertahan dan gerakan sangat pelan, ia berhasil melepaskan diri tanpa diserang. Ia lalu terjatuh di jalan tanah, lemah, tak berdaya. Dengan tangan gemetar, ia mengenakan cincin itu, tanda bahwa ia akhirnya menerima lamaran Ryan, meski semuanya terlambat. Malamnya, ia menonton kembali video awal perjalanan mereka. Dalam rekaman di pesawat, ia terlihat mengakui telah menolak lamaran Ryan di depan banyak orang. Ia sadar penolakannya bukan karena tak cinta, melainkan karena merasa terlalu muda dan ingin mengejar mimpi lebih dulu. Penyesalan pun menghantamnya. Keesokan paginya, penglihatannya mulai gelap. Gagak-gagak berputar di kejauhan. Namun tepat sebelum semuanya berakhir, seorang sheriff lokal datang memberinya air. Ia menemukan Emily setelah menerima laporan tentang tanda SOS di gurun. Emily pun selamat. Di akhir cerita, jenazah Ryan dipulangkan ke Amerika Serikat. Ia meninggal akibat gagal ginjal setelah menelan cairan beracun demi bertahan hidup. Sementara itu, Emily memulai hidup baru di Minnesota dan memilih menjadi perawat. Terinspirasi oleh pengorbanan pria yang ia cintai, film ini berakhir sebagai kisah cinta tragis tentang penyesalan, pengorbanan, dan harga mahal dari keputusan yang datang terlambat.